Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alvis dan sebelah kanan saya Bang Asep Ruswanda. Kemudian ada Bang Nur Isa, ada Bang Edi Suroso dan Bang Robinson. Siap. Kami dari Pojok 4, Serdik Sespimti Dikrek ke-32. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang sedikit tentang pesta demokrasi. Pesta demokrasi tentunya nanti tahun 2024 ya. Dan mungkin hawa-hawa panasnya auranya. Dan kita kan ini sebenarnya punya hak untuk memilih, tapi tidak undang-undang meminta kita tidak memilih, tapi untuk mengawal pesta demokrasi. Istri kita yang memilih. Ya. mungkin sekarang saya ingin sedikit minta informasi dari Bang Asep dulu, kira-kira pengalaman dulu mengamankan atau pesta demokrasi sebelumnya itu bagaimana sih? Ya. Mungkin bisa Baik, diinformasikan ke kita. terima kasih atas waktunya. Yang pertama mungkin kita mengingat, mungkin karena saya paling senior yang pertama kali mengalami Beliau paling senior, angkatan 91. mengalami masa-masa tahun 92 saya udah mulai dinas. Tentu kita mengalami pesta demokrasi yang luar biasa gimana lah ya. Kita Jadi apa yang waktu itu? ada tiga kontestan pada saat itu. Di tiga kontestan kita memilih, masyarakat memilih tiga kontestan, kemudian setelah mulai dilantik dari anggota DPR memilih pada presiden kan begitu. Seperti itu ya. Zaman dulu Belum langsung ya. belum langsung. Berarti abang belum pernah milih itu? Waduh, kebetulan saya mulai dari SMA saya belum cukup umur. Oh, masih dari. Dulu balita di bawah umur 15 tahun kan itu. Sekarang balita di bawah umur di atas ya. Di atas. Kan itu. Jadi pada saat itu ya kita konsentrasi pada pengamanan pada saat presiden pemilihan wakil rakyat saja. Nah, seperti itu. Jadi selesai pemilihan wakil rakyat serahkan kepada DPR. Serahkan gitu ya? DPR, terserahkan itu. Iya. Nah, sekarang justru kita harus memilih dari masyarakat ya, maaf bukan dari kita pengamanan. Masyarakat memilih DPR-nya iya, kemudian DPD-nya ada, kemudian bupati, gubernur sampai ke presiden itu sendiri-sendiri. Jadi luar biasa. Kemudian berkembang lagi ternyata dengan adanya seperti itu ternyata biaya mahal. Ternyata sangat mahal sekali nih pemilu yang dilaksanakan di Dengan sistem seperti ini gitu. Iya. Yang sekarang. Dengan sekarang diadakanlah pemilu serentak. Itu untuk meminimalisir anggaran yang mungkin pengeluarannya luar biasa. Tapi itu versi saya kan, tapi saya belum tahu ada omongan itu seperti itu dari pemerintah. Kemudian gini Bang, dari aspek kerawanan waktu itu yang terjadi apa? Ya, kalau dulu kalau kerawanan sih ya paling kerawanan antara si A, si B, si C bertempur, dan itu selesai kan itu. Nah sekarang enggak, beda. Sekarang tidak bertempur, banyak bertempurnya, tetapi di udara. Oh, di ruang digitalnya. Bertempur udara Oke, itu. kita itu. ini sampai sini dulu. Iya. Kita coba dengan Pak Robinson dulu. Terima kasih. Pak Robinson ini apa? Sebelumnya kasiter ya? Nah, sebelumnya saya juga pernah jadi dandim, jadi pernah juga mengikuti tentang pelaksanaan pemilu 2019 ya, Bang, waktu itu. Kemudian jabatan terakhir kemarin jadi kasiter Korem. Jadi kasiter. kalau kasiter itu banyak berhubungan dengan masyarakat. Nah, termasuk Jadi tidak di barak ya? Tidak di barak, kita di wilayah. Jadi pembinaan teritorial. Nah, saya di Jakarta. Tadi saya mencermati apa yang disampaikan juga dari Bang Asep. Mungkin yang dulu Bang, istri yang memilih Bang. Abang tidak memilih tapi istri yang memilih. Ya. Namun istri itu tidak diarahkan. Nah, kan seperti itu. Terserah mau pilih yang mana, sesuai dengan pilihan. Nah itu, termasuk istri saya Bang. Jadi ya terserah dia mau pilih yang mana yang menurut dia ya terserah. Nah, itu. Ada tapinya nggak? Ada tapinya nggak? Oh, tidak ada Maksudnya tapinya. begini,
kamu boleh bebas tapi gitu. Tidak ada. Terkait dengan pertanyaan itu, ada tapinya. Jadi itu TNI Polri itu netralitas TNI Polri itu adalah harga mati. Kita harus netral, Bang. Yang sekarang ini ya. Ya, sekarang ini. Sehingga itu berjalan dengan damai dan lancar nantinya. Kemudian yang kedua, kita TNI dan Polri itu mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya terakhir kita. Ya, tentunya TNI sebagai alat pertahanan, kemudian dari pihak kepolisian sebagai alat untuk ketertiban masyarakat. Dalam hal ini tugas TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar nomor 34 tahun 2004 itu, yaitu operasi militer selain perang, yaitu membantu pihak kepolisian dalam hal itu. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ini tentunya sinergitas TNI Polri. Nah, apabila kita bersinergi, apapun ancaman yang kita hadapi itu pasti akan teratasi. Setuju. Intinya itu. Setuju itu. Nah. Oke, mungkin dari Bang Edi. Ya, kalau dari saya pengalaman ketika saya berdinas Betul, di Propam. Abang waktu itu pernah nyoblos nggak? Pernah sekali. Oh, sekali. Berarti Sama dengan saya. Berarti saya paling muda dong. Belum pernah nyoblos. oke. Jadi gini, dinamika pesta demokrasi Indonesia ini terus berlanjut. Dan kebetulan tahun 2019 saya waktu itu sebagai Kabid Propam itu merasakan ya, begitu besarnya tanggung jawab Polri. Ya. Karena apa? Propam itu juga harus mengawasi anggota, Bang. Iya. Di samping Polri ini mengamankan ya, kepada masyarakat juga mengamankan dirinya sendiri. Jangan sampai terlibat memihak salah satu calon. Tidak netral, Bang. Itu Netralitas juga. sangat berat sekali. Dan itu bukan satu dua, banyak orang-orang yang mencoba untuk mengkait-kaitkan ya, hubungan antara satu caleg dengan anggota Polri, seakan-akan dia memperoleh dukungan Dari anggota Iya. Polri itu begitu. Nah, kita ini kan di begitu dalam berdampingan. ada yang foto, itu. Padahal nggak sengaja di rumah makan, itu sering terjadi. Yang lebih bahaya lagi bang, udah calegnya itu cewek, Nah, ya kan? itu. Dampingan di grup, wah lebih bahaya lagi. Satu lagi, yang saya ingat betul itu, kita ini kan angkatan kan ada simbolnya. Dulu saya angkatan 92, Alumni. dua. Akmil gitu ya. Dulu ini 91 seperti ini kan. Iya. Itu satu saat meskipun kita nggak sadar, dan itu kebiasaan kita kalau ketemu sama teman-teman kita, fotonya pasti seperti ini. Itu suatu saat menjadi masalah ketika ada salah satu calon yang pendukungnya itu ya usil dia, Kebetulan. crop gambar-gambar itu, foto-foto Oh, jadi di Facebook gitu, dimanfaatkan Jadi seolah-olah kita nggak dianggap itu, netral. Bang. Mungkin ini Bang, menurut saya ini. Sebenarnya kita dengan hal seperti itu, pengalaman Abang seperti itu, ya dengan perkembangan ilmu teknologi IT sekarang ini, sebenarnya kita nggak perlu takut dengan hal seperti itu. Intinya yang penting itu jiwa kita itu netral itu. Iya. Iya. Jadi Ya, apapun itu jadi pasti kalau lah, kita ya. terlalu takut dengan kita hadapi seperti itu, kita takut dipotong. Yang penting kita profesional dalam melaksanakan tugas. Intinya itu, Bang. Ya. Jadi kita nggak usah ragu, nggak usah kita takut. Yang penting kita hadapi dengan tugas apa yang diberikan dan kita jaga komitmen kita. Artinya Seperti itu. bukan masa takut, tapi kehati-hatian. 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 Sensitif sekali Ya, ke masalah itu seperti sama itu. seperti yang saya sampaikan, kita juga pernah kumpul-kumpul, kawan-kawan saya ngumpul begitu, foto-foto bareng, saya juga begini kan. Oh, Oke, kan gitu. Ternyata ini begitu- paslon nomor begitu- 1. Begitu saya upload di grup kawan, tahu-tahu ada yang ngejapri kan. Bro, jangan pakai tanda-tanda lah, katanya aduh. Nah, itu kehati-hatian itu. Gitu yang Tapi yang juga. rawannya lagi itu kan pada saat itu kan. Ya. Ini tahun yang entah kapan, tahun-tahun Tahun kapan. Kita misal begini kan begitu. Tahu tuh di grupnya tahun-tahun yang kemarin ini. Seolah-olah kan itu. Seolah-olah. Ini, nah itulah yang kita harus hindari. Kuat Ya. itu. Hoax juga itu. Jadi memang pengalaman ya, pengalaman saya pernah menjadi penyidik gitu. Memang beberapa tahun kemarin, mulai dari tahun 2019, itu kan banyak pro kontra antar simpatisan, Ya. antar pendukung dan sebagainya.
memang tadi sampaikan Abang Sep itu benar, berada di udara, di ruang digital itu yang banyak. Dan yang paling tinggi itu adalah data tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital itu. Itu tinggi sekali. Itu tinggi sekali. Artinya kan perlu semacam literasi digital. Mungkin harapan Abang gimana tuh kira-kira ini? Ada edukasi Iya, juga ya, mungkin Perlu pertama memang edukasi memang penting kepada masyarakat. Ya, literasi Tapi digital saya yakin masyarakat pun sudah paham. Yang penting tuh masyarakat harus mampu untuk menyaring berita-berita yang masuk pada dia, baik berupa website atau mungkin berupa literatur atau apa, mungkin meme segala macam masuk kepada dia. Dia harus bisa menyaring. Jangan sampai sebentar langsung dikirim ulang. Itu terima kasih. Oh, oke. Terima kasih Bang. Ini Bang Asep ini juga jagoan kita di fungsi intelijen ya. Di fungsi intelijen beliau cukup lama dan saya rasa bagian besar pengabdiannya di intelijen. Mungkin dari Pak Robinson, Pak ini mantap. Jadi kalau pengalaman saya juga kebetulan juga saya dulu pernah jadi kepala sandi dan cyber Bang. Nah, dulu di Kodam Udayana. Jadi sekarang itu banyak akun palsu itu yang dibuat yang tidak tidak menyebutkan identitasnya situ. Jadi intinya kita himbau kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang disebarkan di media sosial. Kemudian kalau memang itu belum tentu ada data dan fakta, ya nggak perlu disebarkan lagi. Cukup untuk konsumsi saja seperti itu. Kemudian yang terakhir satu Bang dari saya, jaga komitmen kita sinergitas dalam melaksanakan tugas. Sip. Jadi cukup ini sekali bincang-bincang kita siang hari ini, ngabuburit menjelang buka puasa. Jadi ada beberapa learning point yang bisa kita garis bawahi, underline. Jadi ternyata kita harus belajar dari pengalaman. Pengalaman betul kita manfaatkan. Kita yang menjaga keutuhan NKRI ini, kita sebagai aparat yang akan mengawal pesta demokrasi ini harus betul-betul profesional, profesional, membangun netralitas. Nah, sehingga kita menunjukkan pada masyarakat bahwa kita mengantarkan pesta demokrasi ini, pesta itu harus bahagia, kan gitu. Pesta itu auranya harus positif, gitu. Walaupun kita beda pilihan, tetapi kita harus siap kalah, gitu. Kalau menang udah biasa, tapi siap kalah. Ya, namanya pertandingan ada menang, pasti ada yang kalah. Nggak mungkin menang semuanya. Demikian. Kalau menang semuanya seri itu. Demikian kami dari Pokja 4, Sespimti di Kret 302. Salam leadership. Siapa kita? Sespimti 32. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.